Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang satu fenomena atau yang sering muncul, sering ditanyakan oleh teman-teman, terutama mereka yang baru belajar mengenai analisa bandarmologi, baru belajar membaca dan mengikuti pergerakan bandar. Pertanyaannya udah masuk ke kami sangat sering dengan gaya yang berbeda-beda, dengan cara penulisan atau kasus di saham yang berbeda-beda, tapi intinya pertanyaannya kurang lebih kayak gini, yaitu kenapa broker bandar sering kedapatan jual rugi? Kenapa kalau kita perhatikan kadang-kadang broker yang jelas-jelas dipakai bandar seringkali beli di atas, jual di bawah. Hal ini tentu mengundang pertanyaan bagi mereka-mereka yang ini katanya bandar yang atur harga, katanya bandar yang bebas ngebanting kapan aja, ngegoreng kapan aja, kok cut loss kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membuat video ini di mana saya mengambil satu contoh kasus yang kurang lebih broker bandarnya melakukan hal tersebut dan ya harapan saya ini bisa menjawab. Video ini juga akan menunjukkan buat teman-teman yang newbie bagaimana cara menganalisa bandarmologi secara sederhana. Kebetulan ada saham yang pergerakan bandarnya cukup sederhana sehingga mudah-mudahan dengan kasus ini Anda juga bisa mengupgrade diri Anda membaca tentang pergerakan bandar dan dapat contoh nih analisa bandarmologi itu seperti gimana? Apa bedanya dengan analisa fundamental atau tarik-tarik garis itu apa bedanya? Jadi dalam video ini saya memberikan contoh. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Pertama, untuk menghormati aktivitas bandarnya yang sedang berlangsung, saya tidak akan menyebut saham apa yang saya maksud. Saya akan tunjukkan grafiknya, saya akan tunjukkan pergerakan broker summary-nya, kita akan bahas pergerakan bandarnya, tapi saya nggak akan menjelaskan saham apa yang dimaksud, dan saya mohon sekali bagi teman-teman yang mungkin tahu saham apa yang sedang saya maksud, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa, tolong jangan tulis di kolom komentar. Untuk sementara ini kolom komentarnya akan saya biarkan dalam kondisi on, tapi kalau ada pembahasan mulai mengarah ke situ, mulai menyebutkan ini saham apa yang saya maksud, saya bahas di sini, terpaksa nanti admin akan mendisable kolom komentar di channel khusus di ini di pembahasan video ini seperti itu. Jadi saya nggak akan memberitahu sahamnya apa. Jadi silakan. Jadi intinya adalah ini bukan Anda supaya Anda membaca supaya Anda membeli saham ini, menjual saham ini atau ini. Intinya ini saya memberikan contoh bagaimana menganalisa pergerakan bandar dari data broker summary dan bandar yang kedapatan broker bandarnya jual rugi. Intinya saya cuma mau mengajarkan itu, semoga berguna buat Anda, dan kalaupun Anda takut video ini akan di take down atau apa ke depannya karena ada bandar yang keberatan, kalau Anda mau download feel free, tapi tolong jangan di repost lagi dimanapun. Jadi buat koleksi pribadi Anda aja. Oke, langsung aja saya akan membahas satu kasus di mana di sini dalam kasus ini ada sebuah saham. Jadi harga sahamnya awalnya digocap, terus digoreng tinggi, terus ARB berjilid-jilid. Terus dalam kasus ini kedapatan MG borong sahamnya. Di sini borong 352.000 lot. Di sini MG beli, terus tiba-tiba besoknya langsung ARB. Dan ketika naik MG yang borong 352.000 lot, jadi bandar menggunakan broker MG untuk menggoreng saham ini, tapi ketika turun juga MG juga yang jualan 348.000 lot dan langsung ARB. Dan kalau kita lihat secara detail, ini lebih menarik lagi adalah pertama MG ketika naik tadi tanggal 1 November, itu ketika naik MG melakukan pembelian ini di average 65,6 ketika naik. MG yang beli. Jadi yang tentunya siapa yang buat harga saham ini naik adalah yang beli paling banyak, yang hajar kanan. Dan kita dapati dari data broker summary, MG lah broker MG yang membeli. Jadi di sini dijelaskan bandar melalui broker MG membeli sebanyak 352.000 lot dengan average harga 65,6. Besoknya bukannya terbang,
Padahal MG ini salah satu broker yang ternama, yang punya apa ya, karisma di bursa kita, kayak gitu, besoknya malah harga jatuh. Harga malah ARB setelah digoreng hari ini, besoknya tanggal 2 harga malah jatuh dan yang jual juga MG. Jadi ini fenomena yang menarik. Yang jual juga MG, jadi yang naikin dia kok diturunin sama dia. Oke, Bandar mah bebas. Mau naikin kemarin, turun hari ini, yes, itu hukum di bursa, Bandar mah bebas. Kayak gitu. Cuma yang menarik adalah ketika dia jual, average-nya 65,2. Dia jualan. Sementara ketika dia beli, average-nya 65,6. Berarti jual rugi dong. Jadi ini tentunya yang belum paham masih banyak yang bingung. Kenapa broker bandar jualan rugi? Kayak gitu. MG yang begitu karisma, yang dianggap sangat powerful, kenapa jualan rugi? Jadi untuk menjawabnya, saya akan memberikan 3 poin. Poin ini saya sebelumnya nggak pernah bahas seingat saya, tapi ini 3 poin yang juga diajarkan di workshop bandarmologi. Semoga para alumni workshop bandarmologi nggak keberatan dengan video ini, tapi intinya ini kan basicnya aja. Saya tahu alumni bandarmologi pun dapat jauh lebih banyak dari ini. Cuma untuk teman-teman newbie yang mau belajar bandarmologi, saya kasih 3 poin yang menjawab kenapa broker bandar sering jual rugi. Beli di sini, jual di sini. Pertama, yang saya mau highlight adalah bandar, siapapun bandarnya, apapun sahamnya, apapun tujuannya, bandar tidak mungkin menggoreng menggunakan satu broker. Ini prinsip yang perlu Anda ketahui kalau Anda mau menganalisa bandarmologi, kalau mau belajar bandarmologi adalah bandar tidak mungkin menggoreng menggunakan satu broker. Broker yang dipakai bandar untuk menggoreng harga selalu lebih dari satu. Lebih dari satu itu bisa 2, bisa 20, bisa 30. Tergantung bandar, tergantung besarnya project. Tapi prinsip pertama yang harus Anda pahami, kalau Anda mau belajar bandarmologi, bandar tidak mungkin menggoreng menggunakan satu broker. Itu sebabnya kalau Anda suatu hari misalnya Anda punya saham banyak atau Anda pemilik emiten, Anda datang ke broker, bilang, tolong dong saya butuh jasa ngebandarin saham saya. Atau tanya ke sekuritas, sekuritas ini kira-kira punya jasa ngebandarin nggak? Saham saya lagi 100 nih, saya mau naikin ke 16.000 kayak gitu, kayak Arto kayak gitu. Misalnya ada keinginan seperti itu, apakah sekuritas akan mengiyakan atau bilang, yes, kita ada divisi menggoreng saham nggak? Kalau nggak percaya, Anda tanya sendiri, nggak ada. Sekuritas nggak bisa punya divisi menggoreng saham. Bisnis kuliner saham gitu tidak bisa. Kenapa? Karena menggoreng saham nggak bisa pakai satu broker. Kenapa? Karena retail sekarang sudah tidak sebodoh itu. Bayangkan kalau setiap broker itu beli, harga naik, setiap broker itu jual, harga turun, betapa indahnya, betapa mudahnya analisa bandarmologi. Orang nggak akan harus ngejelimet, berhalusinasi, berimajinasi, bahas fundamental, bahas teknikal, dan lain-lain. Liatin aja broker itu beli, langsung beli, harga naik. Broker itu jual, langsung jual, harga turun. Tentunya nggak mungkin seperti itu. Jadi, project ngebandarin atau bisnis kuliner di bursa harus menggunakan banyak broker. Lebih dari satu broker. Dan tadi kita hanya menganggap brokernya menggunakan broker MG sehingga mereka terlihat cut loss. Jadi dan ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya di channel Telegram kami di kasus yang sama. Kita mundur dulu nih, mundur ketika harga mulai naik. Ketika harga mulai naik tanggal 18 Oktober 2021, kami langsung bahas anak Moge sama si Aep collab lagi. Kalau Anda yang belum follow Telegram kami, silahkan follow. Kami udah, ini salah satu ciri yang kami bahas, anak Moge dan Aep. Si Aep ini collab lagi. Ini kode atau ya kode lah ya, yang buat yang ngerti aja, kode bagi mereka yang ngerti atau yang nggak ngerti saya coba jelaskan. Anak Moge sedang membahas MG dan sama si Aep sedang membahas EP. Ini adalah dua broker yang digunakan oleh bandar, MG dan EP. Dan saya bilang di sini jelas-jelas collab,
berarti bekerja sama, berkolaborasi. Nanti saya kasih tahu tujuannya mereka collab. Tapi menarik di sini, ketika harga digoreng dari sini ke sini, kayak gitu, yang beli MG, yang jual EP. Jadi ini adalah M anak moge dan si Aep lagi collab untuk menaikkan harga. Jual beli sesama teman sendiri, teman sepergaulan, teman sepermainan. Seperti itu. Dan di hari yang sama di Telegram kami bahas saham di atas kembali diarahkan pagi ini dan kolaborasi antara anak moge dan si Aep masih berjalan mulus. Collab, saya bilang MG dan EP masih berjalan mulus, masih ditunggu keberanian investor retail melahap saham ini baru harganya di ARB-kan. Jadi ini pun saya memberikan kode tambahan di Telegram kami bahwa harga ini akan naik sampai keberanian investor retail kita untuk melahap saham ini. Hajar kanan, ngantri di level tertinggi, ditunggu. Setelah retail berani beli, baru ARB. Kayak gitu. Karena bandar pengen untung nih. Berarti ya retail butuh nyangkut. Kayak gitu. Jadi setelah retail berani beli, baru ARB. Oke, kita maju kasusnya ke puncak ini nih. Harga sahamnya terbang, terus di ARB kan. Ini bukti keberanian retail. Yang jual siapa? Kita lihat yang jual MG. Kayak gitu. Yang jual MG. Mana bukti keberanian retail? Ini broker-broker yang dipakai retail seperti Mirai Asset, BCA Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Philip Sekuritas, semuanya melakukan pembelian saham ini. Jadi ketika retail berani masuk, ketika retail beli di atas, baru harganya ARB. Seperti yang saya katakan 3 hari sebelumnya. Masih ditunggu keberanian investor retail melahap saham ini, baru harganya di ARB-kan. Itu salah satu menjawab penjelasan kenapa ada saham terus naik, karena retail nggak beli. Kalau retail beli, harga sahamnya di ARB-kan. Ini lagi ngomong saham gorengan-gorengan hot ya, nggak saham-saham blue chip kayak gitu. Oke, di sini harganya jatuh, retail masuk. Terus kita lihat lagi adalah collab si Aep dan si MG. Di sini dijelaskan juga pada hari tersebut, collab anak moge dan si Aep masih terjalin rapi ketika harga diarahkan. Sebelumnya, ketika di atas ini harga diarahkan, MG sama Aep collab. Ketika di ARB kan pun mereka collab. EP yang beli, MG yang jual. Mereka ikut berkolaborasi. Kita lihat, EP beli 124.000, MG jualan 635.000. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi kerjasama. Udah itu harganya di ARB kan berjilid-jilid. Oke, sekarang kita masuk poin kedua yang ingin saya ajarkan tentang bandarmologi dari banyak prinsip yang dilakukan oleh dari bandarmologi yang perlu Anda pahami. Saya kasih 3. Tadi pertama saya udah bahas bahwa bandar tidak mungkin menggunakan satu broker untuk menggoreng harga. Poin kedua adalah meskipun bandar menggunakan 2 broker, di sini kasusnya collab si Aep dan si anak moge dan si Aep, tujuannya tetap sama. Tujuannya apa? Tujuannya bagi yang belum paham, masih newbie atau masih polos, tujuan bandar apa? Tujuan bandar itu cari untung. Sama tujuan retail. Tujuan bandar di bursa saham adalah cari untung, mencari keuntungan dari investor retail. Itu tujuan bandar. Ini yang sering saya bahas di ini rantai makanan. Jadi bandar naik turunin harga, ngegoreng harga bukan karena jahat. Dia menganggap bandar itu jahat. Bukan, bandar tidak menggoreng harga karena dia jahat. Bandar tidak menggoreng harga karena dia ini. Bandar juga tidak menggoreng harga karena dia iseng atau pengen ikut prinsip-prinsip ekonomi. Ini perusahaan fundamentalnya bagus, valuasinya murah, kayak gitu kalau gitu harus saya goreng. Tidak. Bandar menggoreng harga buat cari untung.
Dan kalau dia untung, berarti harus ada uang orang yang dia serap kan. Nah, tujuannya itu. Mau dia pakai 1 broker, 2 broker, 3 broker, tujuannya sama. Jadi meskipun bandar menggunakan 2 broker, tujuannya tetap sama. Tujuannya apa? Kita lihat. Setelah digoreng tadi dengan collab MG dan AEP, harganya jatuh. Kita lihat yang jualan si anak moge dan si AEP sama-sama collab jualan. Satu jualan 7,3 M, satu jualan 1,2 M. Berarti dia dapat, anak moge dapat 7,3 M, si AEP dapat 1,2 miliar rupiah. Dari mana dapat duitnya? Ya kalau yang jual dapat duitnya dari yang beli. Kita lihat broker-broker retail, YP, XC, CC, SQ, NI, KK, dan seterusnya, mereka lakukan pembelian. Jadi meskipun mereka pakai 2 broker ini punya tujuan yang sama. Mereka cuman collab. Sama kayak artis, kayak gitu. Anda nonton film action, si pemeran utama sama yang jadi jagoan sama yang jadi musuhnya bisa berantem habis-habisan di film itu. Mereka boleh habis-habisan berantem di situ, tujuannya tetap sama. Tujuannya supaya filmnya laku ditonton, banyak yang beli tiket di bioskop, mereka kaya sama-sama. Begitu juga di sini. Jadi jangan terlalu pusing memusingkan, wah ini MG sama si AEP, anak moge sama AEP lagi berantem. Bukan. Sejak awal gerak pun saya sudah katakan mereka sedang collab. Oke, poin ketiga adalah untuk mengatur pergerakan bandar, untuk mengatur pergerakan harga, bandar harus melakukan pembelian dan penjualan di hari yang sama. Poin ini juga yang sering gagal dipahami. Mereka bingung kenapa bandar beli, kenapa bandar jual di hari yang sama. Ya rugi fee dong, kenapa harus beli barang sendiri, kan punya lu. Kenapa tadi si anak moge harus beli, si AEP harus jualan. Si AEP beli, si anak moge jualan, kenapa? Jawabannya sederhana, untuk mengatur pergerakan harga. Mengatur itu artinya naikin dan turunin. Mereka harus beli dan jual di hari yang sama. Kenapa? Karena kalau Anda cuma beli, yang bisa Anda lakukan cuma naikin harga. Anda nggak bisa ngebanting harga dengan beli. Caranya gimana Anda ngebanting harga dengan beli? Kalau Anda beli, either Anda ngantri, nggak merubah pergerakan harga, ya cuma nunggu dapat aja, atau Anda hajar kanan, menaikkan harga, nggak ada cara nurunin harga dengan beli saham. Untuk nurunin harga, harus dijual. Kayak gitu, harus dijual, dan untuk naikin harga harus dibeli. Jadi kalau bandar mau buat nari-nari, buat retail deg-degan, para generasi FOMO pengen cepetan beli, pengen hajar kanan, ujungnya pengen ngeborong saham seperti ini, ketika harga sahamnya terpuruk, retail mau beli, mereka harus beraksi, harus naikin, turunin, itu yang harus mereka lakukan. Kayak di sini diguyur habis, ARB berjilid-jilid, terus butuh digoreng lagi. Nah, ketika digoreng, kita lihat yang beli anak moge, yang jual si AEP. Gitu aja terus. Kenapa anak moge harus beli? Udah jualan banyak. Karena mereka mau naikin harga. Kenapa si AEP jualan? Ya karena memang tujuan mereka mau jualan. Tapi kalau cuma si AEP jualan, anak moge nggak beli, harganya nggak naik. Kalau harga ARB terus, takutnya retail nggak mau beli. Retail nggak FOMO lagi. Nggak percaya lagi, fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus, jadi nggak percaya lagi kalau harga nggak naik-naik. Jadi si anak moge harus beli, si AEP tetap jualan. Kenapa dinaikin ini? Tujuannya juga tetap sama. Kita lihat setelah digoreng, harganya jatuh, akhirnya kelihatan tujuannya. Anak moge dapat 2,2 M, si AEP dapat 2,2 M, dapat dari mana? Dari KK, investor retail di Philip Sekuritas, dari BNI, dari BCA Sekuritas, dari Mirai Aset, dari Ajaib Sekuritas, dan lain-lain. Mereka yang ngasih duit ke anak moge dan ke si AEP. Jadi dari sini mudah-mudahan Anda dapat gambaran kurang lebih apa yang dilakukan bandar. Jadi saya kasih 3 prinsip, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi
pegangan buat Anda untuk belajar lebih dalam tentang analisa bandar mugi, karena ini analisa yang kompleks, tidak bisa disamakan dengan analisa-analisa lainnya. Jadi di sini saya kasih 3 contoh, 3 prinsip yang mungkin sama ini buat Anda bingung. Pertama, bandar tidak mungkin menggoreng harga menggunakan satu broker. Kedua, meskipun dia pakai 2 broker atau 3 broker atau itu, tujuannya tetap sama. Tujuan bandar adalah mencari keuntungan di bursa saham. Keuntungannya dari mana? Ya nggak bisa dari si AEP. Anak moge keuntungannya nggak bisa dapat dari si AEP. Si AEP keuntungannya nggak bisa dapat dari anak moge. Mereka sama-sama, uang bersama, sekeluarga mungkin. Jadi harus dari investor retail. Uang investor retail lah yang harus mereka serap untuk jadi keuntungan. Jadi meskipun mereka pakai 2 broker, tujuannya sama. Ketiga adalah untuk mengatur pergerakan harga, menaikkan, menurunkan, arah, ARB, dan lain-lain, mereka harus melakukan pembelian dan penjualan di hari yang sama. Karena kalau mereka cuma jualan, harga cuma turun. Kalau harga terus turun, retail nggak mau beli. Nggak FOMO, nggak mau nukerin duitnya sama saham tersebut. Nggak jadi naik. Kalau nggak mau, mereka nggak bisa jualan. Jadi mereka juga harus di sisi pembeli. Ketika ini ada waktunya di ARB-kan, ada waktunya diarahkan, diterbangkan, baru ini nggak ya plus ditambah tentunya sewa influencer, dibahas di grup-grup saham dan lain-lain, ya tujuannya semuanya sama. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan Anda bisa belajar something dari video ini. Kembali lagi saya mohon tolong ya Anda nikmati aja. Kalau Anda belajar something, Anda catat, Anda pelajari, Anda praktekkan buat riset-riset bandar mugi ke depan, silakan. Kalau Anda download videonya silakan. Saya nggak tahu bandarnya akan marah atau enggak dengan dirilis video ini, atau bandar lain marah atau nanti dihack, saya nggak tahu. Ya doakan saja supaya itu semua nggak terjadi. Cuma ya maksud saya tulus, saya cuma mau mengajarkan something ke Anda karena saya rasa udah sebulan ini saya kayaknya ngehemat banget sharing ke para pembaca karena takut dihack, takut di ini dan lain-lain, karena takut ada bandar yang keberatan. Cuman ya saya pikir ya kalau saya takut justru malah edukasinya berhenti, malah ini kayak gitu, malah mereka yang menang, yang menurut saya berbuat nggak fair itu yang menang. Jadi saya mau lanjut ya, cuman ya ini sedikit dari yang bisa saya sharing. Semoga berguna. Kalau ada punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tolong jangan sebut sama apa yang saya maksud. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.